Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami mahasiswa STMIK Barira Indonesia, Prodi Teknik Informatika kelompok 4 kelas I2022 semester 6. Video ini dibuat untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah kecerdasan buatan dengan dosen pengampu Bapak Cahyo Hermanto MKOM. Kami dari kelompok 4 yang terdiri 5 anggota yang masing-masing berkontribusi secara aktif untuk menyelesaikan tugas kali ini dengan judul materi pengenalan sistem pakar. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Neng Fitriani. Di sini saya bertugas sebagai moderator sekaligus akan membawakan 3 slide pertama dalam presentasi kali ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Di sini ada Ilham Sakti dengan NIM 2210336, ada Maya Eka Nurulita dengan NIM 2210351, ada Cici Ainuriani dengan NIM 2210628, dan di sini saya sendiri Ning Fitriani dengan NIM 2211089 dan Muhammad Didin Effendi dengan NIM 2210359. Nah, pada slide ketiga ini ditampilkan beberapa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai setelah menyimak presentasi ini. Nah, diharapkan teman-teman dapat memahami definisi konsep dasar sistem pakar, mengetahui keuntungan dan kelemahan dari sistem pakar, mengenal komponen-komponen dan struktur sistem pakar, memahami aplikasi serta pengembangan sistem pakar di berbagai bidang, dan dapat mengembangkan solusi berbasis pengetahuan untuk berbagai kebutuhan nyata. Nah, dengan memahami poin-poin tersebut, kita dapat mengetahui peran penting sistem pakar dalam pengambilan keputusan berbasis kecerdasan buatan. Demikian pemaparan saya mengenai 3 slide dalam presentasi ini. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Cici Ainuriani, yang akan menjelaskan konsep dasar dan ciri-ciri sistem pakar pada slide 4 hingga 7. Kepada Cici Ainuriani, saya persilahkan. Halo teman-teman, aku Cici. Oke, sebelum kita menyelami lebih dalam tentang sistem pakar, aku mau ngajak teman-teman dulu nih buat pahamin apa sih pondasi utamanya sistem pakar atau ahli yang menjadi rujukan dari sistem ini. Oke, jadi seorang pakar atau yang kita sebut sebagai human expert adalah individu yang memiliki kemampuan pemahaman yang superior di suatu masalah di bidangnya. Mereka punya pengalaman bertahun-tahun, pengetahuan mendalam, dan seringkali intuisi yang tajam yang memungkinkan mereka dapat menyelesaikan masalah dengan kompleks dan membuat keputusan yang sangat akurat. Nah, kemampuan luar biasa inilah yang ingin kita duplikasikan atau transfer ke dalam sebuah sistem komputer. Oke, next. Apa itu sistem pakar? Kita akan cari tahu apa sih hubungannya pakar dengan sistem pakar. Jadi apa hubungannya? Sesuai definisinya, sistem pakar adalah sebuah program cerdas dari komputer atau menggunakan komputer yang menggunakan pengetahuan knowledge dan mesin inferensi atau inferensi engine untuk memecahkan masalah yang cukup sulit. Saking sulitnya, masalah ini biasanya membutuhkan keahlian manusia yang berkecimpung di bidangnya atau yang signifikan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi sederhananya kita bisa sebut dengan komputer seolah-olah memiliki kepakaran dan bisa berpikir layaknya seorang ahli dalam domain tertentu, menggunakan data dan logika yang telah kita programkan di dalamnya. Oke, next, yaitu konsep dasar. Untuk memahami cara kerja sistem pakar, mari kita lihat dulu konsep dasarnya. Bayangkan ini adalah alur bagaimana sistem cerdas ini dapat beroperasi. Pada dasarnya ada pengguna yang berinteraksi. Pengguna menyampaikan masalah atau pertanyaan melalui sebuah antarmuka. Ini adalah sebuah jendela yang menjadi menjembatani berkomunikasi antara manusia dengan sistem. Kemudian, otak dari sistem itu, yaitu mesin inferensi atau inferensi engine, akan mulai bekerja. Mesin ini akan memproses pertanyaan Anda dan menggunakan logika untuk mencari jawaban. Mesin inferensi ini tidak bekerja sendiri, ia akan berkonsultasi dengan
dengan basis pengetahuan. Inilah yang disebut dengan perpustakaan atau gudang semua fakta dan aturan yang sudah kita masukkan dari seorang pakar. Setelah memproses semua informasi dari basis pengetahuan, sistem pakar akan menarik sebuah kesimpulan dan memberikan solusi, diagnosis, atau rekomendasi kepada pengguna atau antarmuka pengguna. Jadi seperti ada dialog cerdas antara pengguna dengan sistem. Oke, next, ciri-ciri dari sistem pakar. Sistem pakar memiliki beberapa karakteristik unik yang membedakan dari sistem informasi biasa. Mari kita kenalin ciri-cirinya. Yang pertama, sistem pakar itu berorientasi pada domain tertentu. Artinya, sistem ini hanya spesialis di bidangnya atau hanya spesialis di bidang tersebut. Tidak bisa mengerjakan semua hal. Contohnya, sistem pakar medis hanya akan ahli di bidang medis saja. Yang kedua, ia berbasis pengetahuan atau knowledge base. Kekuatannya ada pada koneksi data dan aturan dari pakar yang disimpan rapi. Yang ketiga, sistem pakar menggunakan mesin inferensi atau inference engine. Ini adalah mekanisme yang memungkinkan sistem menalar dan memproses informasi seperti otak manusia memproses pikiran. Oke, yang keempat, sistem pakar dapat menjelaskan prosesnya atau memiliki explanation facility. Ini penting. Jadi jika kita bertanya mengapa sistem ini merekomendasikan sesuatu, dia akan bisa memberikan alasannya. Lalu sistem pakar memiliki antarmuka atau user interface yang interaktif. Ini membuat pengguna bisa berkomunikasi dua arah dengan sistem. Yang terakhir, secara keseluruhan, sistem pakar adalah bentuk simulasi proses berpikir manusia, namun dalam lingkup yang terdefinisi dengan jelas. Oke, next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. See you! Halo teman-teman, saya Maya Kanuza. Di sini saya akan membahas mengenai komponen sistem pakar. Yang mana sistem pakar memiliki dua komponen penting, yaitu yang pertama ada knowledge base dan juga inference engine. Yang pertama kita bahas knowledge base. Apa sih knowledge base itu? Knowledge base adalah database yang berisi fakta dan juga aturan. Ini seperti otaknya sistem pakar. Knowledge base adalah sistem atau kumpulan informasi terstruktur yang dirancang untuk menyimpan, mengelola, dan juga menyediakan akses ke pengetahuan, data, panduan, dan juga informasi penting lainnya. Tujuannya adalah untuk membantu individu atau organisasi dalam mengambil keputusan, memecahkan masalah, melakukan pelatihan, juga berbagi informasi. Knowledge base mempunyai dua komponen utama, yaitu factual knowledge dan juga heuristic knowledge. Yang pertama ada factual knowledge, yaitu pengetahuan yang berasal dari fakta, yang mana pengetahuan yang bisa kita dapatkan dari textbook atau yang benar terjadi. Sedangkan heuristic knowledge adalah pengetahuan dari praktik atau pengalaman. Pengalaman berasal dari kitab pribadi ataupun dari orang lain yang kemungkinan tidak sesuai 100% dengan yang kita terima dari textbooks. Selanjutnya ada inference engine. Inference engine bisa dideskripsikan sebagai prosesor dalam sistem pakar. Inference engine mengambil keputusan yang relevan dari knowledge base, menafsirkan dan juga menemukan solusi yang relevan dengan masalah pengguna. Seperti dalam menyelesaikan suatu masalah, otak kita pasti akan mengumpulkan informasi yang relevan saja. Contoh, kita akan membeli mobil. Berarti informasi yang relevan di sana adalah harga mobilnya, spesifikasi mobilnya, lalu lokasinya juga. Misalkan kita akan membeli mobil di daerah Bandung. Berarti inference engine akan mencari rule untuk kita mencari mobil yang lokasinya ada di Bandung. Dan untuk rule lokasi selain di kota Bandung, itu tidak akan dipakai atau dianggap tidak relevan dengan permasalahan kita. Lalu akan mencari mobil di daerah Bandung. Nah, ada aturan dalam sistem pakar, yaitu kita tidak hanya
menggunakan satu atau dua. Kemungkinan sangat banyak sekali aturan untuk memecahkan berbagai masalah yang ada. Aturan tersebut akan diterapkan berulang kali. Kita tidak hanya menggunakan satu aturan untuk menyelesaikan suatu masalah, tetapi pasti banyak seperti berantai. Nah, untuk menerapkan aturan, kita punya yang namanya forward chaining dan juga backward chaining. Yang pertama ada forward chaining atau penalaran maju, yaitu penalaran yang dimulai dari fakta terlebih dahulu untuk menguji kebenaran hipotesis. Pertama, kita punya koleksi fakta nih. Nah, setelah itu kita gabungkan rule-nya, akhirnya kita menguji kebenaran dari hipotesisnya. Nah, dengan kata lain, forward chaining yaitu penalaran yang dimulai dengan fakta untuk mencapai kesimpulan. Sedangkan backward chaining atau penalaran mundur adalah kebalikannya, yang mana penalaran dimulai dari hipotesis lalu mencari fakta pendukung. Untuk backward chaining itu kita mulai dari kesimpulan menuju ke fakta. Jadi kita punya kesimpulan tertentu, kita mencari fakta apa saja yang mendukung tercapainya kesimpulan tersebut. Jadi penalaran dimulai dari bagian then terlebih dahulu. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo teman-teman, saya Ilham Satya Jarariela. Di sini saya akan menjelaskan struktur sistem pakar. Baik, pada slide ini kita akan melihat struktur umum dari sistem pakar secara visual. Struktur sistem pakar melibatkan 3 peran utama penting. Yang pertama ada pakar atau expert, lalu kedua ada pengguna atau user, dan terakhir knowledge engineer atau insinyur pengetahuan. Mari kita mulai dari sisi kiri, yaitu pakar atau expert. Pakar adalah sumber utama pengetahuan. Ia memberikan informasi dan pengalaman yang akan dimasukkan ke dalam sistem. Pengetahuan ini kemudian diolah melalui knowledge acquisition subsystem, yaitu subsistem akuisisi pengetahuan. Di sini pengetahuan dari pakar akan dikumpulkan dan dikonversi menjadi bentuk yang bisa dipahami oleh sistem. Hasilnya dimasukkan ke dalam 2 komponen utama. Yang pertama ada knowledge base, tempat menyimpan aturan-aturan seperti if, then. Lalu yang kedua ada database, tempat menyimpan fakta-fakta yang relevan. Kedua komponen ini akan digunakan oleh inference engine atau mesin inferensi yang merupakan otak dari sistem pakar. Mesin ini bekerja dengan menafsirkan fakta dan aturan untuk mengambil kesimpulan atau solusi. Proses penalaran yang dilakukan oleh inference engine akan disampaikan kepada pengguna melalui 2 komponen penting. Yang pertama adalah explanation subsystem yang menjelaskan bagaimana sistem menghasilkan jawabannya. Yang kedua ada user interface, antar muka tempat pengguna berinteraksi dengan sistem pakar secara langsung. Lalu ada peran penting dari knowledge engineer yang bertugas menjembatani komunikasi antara pakar dan sistem. Mereka memastikan pengetahuan dari pakar bisa diterjemahkan dalam bentuk aturan dan fakta yang dimengerti oleh sistem. Jadi struktur ini membentuk alur dari pakar ke akuisisi, ke pengetahuan, basis pengetahuan, lalu ke mesin inferensi, lalu ke penjelasan, antar muka pengguna, dan terakhir ke pengguna. Dengan struktur ini, sistem pakar dapat meniru proses berpikir seorang ahli untuk membantu menyelesaikan masalah tertentu secara efisien. Baik, selanjutnya ada aplikasi dan pengembangan. Sistem pakar telah banyak dikembangkan dan diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan. Beberapa contoh aplikasinya antara lain, yang pertama ada di bidang medis, contohnya adalah sistem MISIN yang merupakan salah satu sistem pakar klasik untuk mendiagnosis infeksi bakteri dan memberikan rekomendasi antibiotik. Yang kedua ada pendidikan, contohnya misalnya sistem pemilihan jurusan berbasis rule base dengan metode forward chaining. Sistem ini membantu siswa memilih jurusan yang sesuai berdasarkan minat dan kemampuan. Yang terakhir ada bidang pertanian seperti contohnya sistem Sipadi, yaitu sistem pakar yang digunakan untuk mendiagnosis penyakit pada tanaman padi. Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana sistem pakar dapat membantu pengambilan keputusan yang kompleks di berbagai domain dengan mengandalkan pengetahuan logika berpikir seorang ahli. Next, ada keuntungan sistem pakar.
Sistem Pakar memiliki berbagai keuntungan, diantaranya aksesibilitas dapat digunakan kapan saja dan di mana saja selama tersedia perangkat dan akses ke sistem. Lalu konsistensi keputusan, sistem Pakar memberikan hasil yang konsisten karena didasarkan pada aturan yang sama tanpa pengaruh emosi atau kelelahan seperti manusia. Lalu kecepatan dan efisiensi, sistem ini mampu memproses informasi dan memberikan solusi lebih cepat dibandingkan proses manual. Yang selanjutnya penyimpanan pengetahuan. Pengetahuan seorang pakar dapat disimpan dan digunakan berulang kali oleh banyak orang. Lalu mengurangi ketergantungan pada pakar dalam situasi ketika pakar sulit dijangkau atau jumlahnya terbatas. Sistem Pakar bisa menjadi solusi pengganti. Dengan keuntungan-keuntungan ini, sistem Pakar menjadi solusi cerdas untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan efisien. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Jujun Alpandi. Di sini saya akan menjelaskan kelemahan sistem Pakar. Kelemahan sistem Pakar tidak dapat menangani pengetahuan yang tidak konsisten. Sistem Pakar tidak dapat menerapkan penilaian dan intuisi. Biaya pengembangan mahal, keterbatasan domain, tidak generalis. Next. Nah, di sini ada kesimpulan. Sistem Pakar adalah bagian penting dari kecerdasan buatan dengan mengandalkan knowledge dan inference engineering. Sistem ini bisa meniru cara berpikir pakar dalam mengambil keputusan. Meski memiliki banyak manfaat, kita juga harus memahami batasan agar bisa mengembangkan sistem ini secara optimal sesuai kebutuhan. Next. Akhir kata, kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan perhatian Anda yang sudah menyaksikan video pembelajaran kami mengenai pengenalan sistem Pakar. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang salah satu cabang menarik dari kecerdasan buatan. Jika ada pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, jangan ragu untuk meninggalkan komentar ya guys. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan sebuah kutipan. Pengetahuan adalah kekuatan, informasi adalah kebebasan, pendidikan adalah premis kemajuan di setiap masyarakat, di setiap keluarga. Mari terus belajar dan berkarya. Sampai jumpa dan bye-bye.